Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arham lil muslimina wal muslimati. Pemirsa Fast Charging Iman Madinah Islamic School yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah kita kembali mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang baik yang telah kita peroleh darinya. Dalam mengisi Fast Charging Iman Madinah Islamic School kesempatan kali ini, saya akan membawakan tema tentang menambah kecintaan kita kepada amal soleh. Pemirsa, Fast Charging Madinah Islamic School yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tahu bahwa kita sebagai orang beriman senantiasa dituntut untuk melakukan amal soleh. Untuk lebih lanjut, marilah kita menelusuri secara dalam makna dari amal soleh itu sendiri. Berdasarkan beberapa referensi yang telah saya temukan di berbagai rujukan-rujukan kata amal soleh, kita bisa lihat berasal dari dua suku kata, yaitu amal dan soleh. Di dalam lisanul Arab secara sederhana, amal berasal dari kata amila ya'malu amalan, yang berarti pekerjaan atau perbuatan. Dalam memahami kata pekerjaan atau perbuatan ini, berdasarkan konteks tersebut, di dalam bahasa Arab memiliki filosofi yang sangat dalam. Ternyata kita sebagai individu harus bisa melakukan pekerjaan baik buat diri kita sendiri maupun buat orang lain. Selanjutnya, ketika kita memahami kata amal soleh, kita memahami kata amal yaitu pekerjaan dan perbuatan. Lalu apa kata soleh itu sendiri? Di dalam lisanul Arab, kata soleh berasal dari kata saluha yasluhu salahan, yang berarti kebaikan, atau bisa dikatakan diddul fasad, lawan dari kerusakan. Dengan demikian, ketika kita menggabungkan kata amal soleh, berarti kita memahami amal soleh adalah pekerjaan dan perbuatan yang mengandung unsur kebaikan, baik kebaikan buat diri kita sendiri maupun kebaikan untuk orang lain. Pemirsa Fast Charging Iman Madinah Islamic School yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim tentunya kita hafal di dalam surat Al-Asr, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa atau berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam waktu yang kita lalui, Allah bersumpah atas waktu yang dialami oleh semua makhluk yang ada di dunia ini, bahwa sesungguhnya kita lebih khusus sebagai manusia mengalami kerugian, melainkan bagi orang yang beriman, amanu, dan orang yang melakukan kebaikan, amilus salihat. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kita akan dikatakan beriman bukan hanya meyakini dengan seyakin-yakinnya akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, keesaannya, baik sifat dan wujudnya, tetapi kita juga harus memiliki kesadaran untuk melakukan kebaikan di muka bumi ini. Jamaah atau pemirsa Fast Charging Iman Madinah Islamic School yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya
adalah seorang hamba yang telah menjadi figur bagi kita umat Islam atau umat manusia pada umumnya, di mana semua dari kita meyakini bahwa Rasulullah telah memberikan contoh beberapa perbuatan-perbuatan baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dengan kebaikan-kebaikan yang telah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lakukan, maka Rasulullah akan dijadikan sebagai rahmat atas sekalian alam. Pemirsa Fast Charging Iman Madinah Islamic School yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ketika kita memahami bagaimana kita menambah kecintaan kita kepada amal soleh, maka yang paling utama kita melihat kembali kepada figur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar kajian hadis, di mana ulama-ulama hadis atau muhaditsin, ketika kita memahami bagaimana ingin tahu tentang Rasulullah, maka ada hadisul rahmah musalsal awaliyah, di mana kita yang akan mencari tahu tentang Rasulullah akan diajarkan bahwa hadis yang bersambung sampai Rasulullah yang mengajarkan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang mengasihi maka akan dikasih oleh sang pengasih. Oleh karena itu Rasulullah memberikan perintah kepada kita umatnya, irhamu, maka kasih sayanglah kalian man fil ardi, kepada semua makhluk yang ada di muka bumi, yarhamkum, maka akan engkau dapati kasih sayang man fis sama, semua penduduk yang ada di langit. Dari kajian hadis ini, ketika kita hendak terus berusaha untuk melakukan amal soleh, berarti yang harus kita yakini adalah setiap perbuatan baik yang kita lakukan harus mengandung unsur untuk menjalin rasa kasih sayang di antara sesama. Sebagaimana yang telah saya sampaikan bahwa dari kata amal soleh, ternyata ulama mengatakan bahwa ketika kita ingin melakukan amal soleh, yang harus kita pahami, amal soleh tidak sebatas untuk diri kita sendiri, tetapi amal soleh juga bertujuan untuk orang lain. Karena amal soleh bukan hanya bersifat ritual atau yang biasa kita pahami seorang individu melakukan itu sendiri, tetapi dalam prakteknya Al-Quran, hadis Nabi, para ulama mengajarkan ketika kita ingin melakukan amal soleh juga harus mengandung unsur kepekaan sosial, sehingga puasa kita, salat kita, zakat kita tujukan bukan hanya untuk kita pribadi, tetapi juga bermanfaat buat orang lain. Begitu sangat luar biasanya Islam mengajarkan kepada kita kasih sayang yang dilakukan oleh kita untuk mengamalkan amal soleh harus berdasarkan kepada rasa untuk memiliki manfaat buat orang lain. Pemirsa Fast Charging Madinah Islamic School yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini alangkah baiknya saya memberikan beberapa contoh, ada kisah-kisah yang sangat luar biasa dari salafus salihin, orang-orang soleh sebelum kita, di mana untuk mengawali ini alangkah baiknya kita mengutip atau memperhatikan kata-kata yang sangat luar biasa dari Imam Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau menegaskan, la yasluhu akhiru hadhil ummati bima saluha awaliha. Tidaklah generasi saat ini akan mendapatkan kebaikan, melainkan generasi sebelumnya telah memberikan contoh kebaikan-kebaikan yang ada. Maka dalam kesempatan ini alangkah baiknya kita memperhatikan kisah seorang khalifah yang sangat masyhur di tarikh Islam. Khalifah yang diyakini khalifah kelima sepeninggal Khulafaur Rasyidin, di mana yang saya maksud adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang terkenal dengan kebaikannya, kesederhanaannya, dan kedermawanannya, di mana beliau pernah ditanya oleh orang yang pernah bermimpi bertemu beliau. Ketika orang yang pernah bermimpi ketemu beliau menanyakan, wahai khalifah, apa yang menyebabkan engkau dikasihi mendapatkan rahmat
di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan kebaikan, kedermawanan, keadilan yang telah engkau lakukan? Maka jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tidak. Yang aku dapati atas apa yang aku alami sekarang bukan karena apa yang aku lakukan, ternyata hanya karena suatu hari aku melihat di suatu pasar ada seorang anak kecil yang sedang bermain kepada seekor burung, dan burung tersebut aku lihat tersakiti oleh anak tersebut, dan aku langsung minta kepada anak tersebut untuk melepaskan burung tersebut, karena burung juga memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang bebas di alam semesta ini. Bahkan bukan hanya dari sosok seorang khalifah, pemimpin yang harus kita tiru figurnya, dari sosok orang yang memiliki keilmuan. Sampai ulama ini disebut Hujjatul Islam, Al-Imam Abu Hamid Ghazali. Ketika beliau pernah bermimpi ketika di alam surga, beliau pun juga bingung. Ternyata yang membuat beliau masuk surga bukan karena keilmuannya, kealimannya, kejuhudannya, tetapi karena beliau pernah suatu waktu ketika melihat ada seekor lalat hinggap di atas tinta pena saat menulis kitab, dia membiarkannya, lalat tersebut, untuk tetap meminum tinta karena lalat tersebut terlihat sangat lapar. Pemirsa Fast Charging Iman Madinah Islamic School yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak berbagai kisah yang sangat luar biasa dari salafus saleh yang sangat memahami betul ternyata untuk mengamalkan amal soleh kita tidak hanya bertujuan untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus juga lakukan untuk orang lain. Dalam kesempatan yang sangat singkat ini, izinkan saya untuk menutup kajian ini dengan 3 makalah yang telah disampaikan oleh beberapa ulama-ulama atau beberapa petuah-petuah yang saya dapati dari pepatah Arab. Yang pertama, untuk menutup supaya kita kembali berusaha menambah kecintaan kita kepada amal soleh, maka dengan kita melihat petuah ini akan membuat kita semangat. Yang pertama, petuah atau pepatah yang mengatakan, waladatka ummuka yabna adama bakia wan nasu haulaka yadhakuna surura. Wahai anak Adam, ibumu telah melahirkanmu dalam keadaan menangis. Engkau pun juga dalam keadaan menangis. Wan nasu haulaka yadhakuna surura, sedangkan orang di sekitarmu bersuka cita atas kehadiranmu. Fajhad li nafsika antakuna bakau, maka buatlah dirimu ketika engkau melihat mereka menangis fi yaumi mautika, di hari kematianmu, dhahikan masrura, sedangkan engkau dalam keadaan sukacita atau riang gembira. Apa maksud dari pepatah ini? Ternyata kita diminta untuk senantiasa di dalam menjalani kehidupan ini untuk bermanfaat, memiliki amal soleh kepada orang lain, sehingga ketika kita lahir di nanti kehadirannya, dan ketika kita ada di akhir hidup kita, maka orang akan sedih kehilangan karena kita telah memberikan kebaikan buat sesama. Selanjutnya pepatah yang tidak kalah menariknya, ada seorang muhadithin yang sangat masyhur di kota Hijaz di Saudi Arabia, Al-Muhaddis Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Beliau memberikan spirit kepada kita untuk senantiasa melakukan kebaikan buat sesama. Beliau menegaskan, laisa indi katsirul amali wal ibadah wala 'alallahu yataqabbalu bi khidmatin nas. Aku tidak memiliki banyak amal dan ibadah. Aku berharap dengan aku berbuat baik, melayani umat manusia, bermanfaat buat sesama, maka Allah akan menerima setiap amal kebaikanku. Inilah pepatah yang sangat luar biasa untuk menginspirasi kita supaya kita senantiasa melakukan, berusaha menambah kecintaan kita kepada amal soleh. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal musdaka wa antal musta'an, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.